Salam demi film Indonesia. Senang sekali saya Yan Wijaya jumpa lagi dengan Anda sekalian untuk menyampaikan loket laporan penjualan tiket film Indonesia di bioskop berlaku sampai dengan kemarin pada hari Kamis 11 Januari 2024. Kemarin ada 2 film yang tayang di bioskop dan saya akan sebut satu persatu. Yang pertama, Anchika, Dia Yang Bersamaku tahun 1995. Ini diangkat dari novel laris karya Pidi Baik, novelis dari Bandung, dan dibesut oleh Benny Setiawan dengan pemain utama Abani Yasis sebagai Dilan serta si JKT48 sebagai Anchika, didukung lagi oleh Catherine Halderman sebagai Milea. Film ini cocok sekali ditonton oleh anak-anak muda, menciptakan kisah remaja. Pada saat ini Dilan sudah duduk di bangku kuliah dan sedang menyelesaikan tingkat akhir di ITB, sebuah universitas yang sangat top di Bandung. Jumlah penonton pada hari pertama sangat-sangat fantastis, sehingga film ini kami yakin akan mencetak angka box office pada tahun 2024 awal. Jumlah penonton tepatnya adalah 163.811. Aku kacau, kehilangan identitas. Kamu kan udah mahasiswa. Harusnya bisa lebih dewasa dan memikirkan ke depannya. Milea, film yang kedua, Sehidup Semati. Ini adalah sebuah thriller psikologis yang dibesut oleh Upi, dimainkan oleh 3 bintang utama, Laura Basuki, Aryo Bayu, dan Asmara Abigail. Film ini memaksa penonton untuk berpikir secara cerdas dan menduga-duga mana adegan yang hanya ada dalam imajinasi dan mana adegan yang realistis. Jumlah penontonnya adalah 22.069. Semoga angkanya akan naik lagi. Kita udah janji, susah, senang, kita jalanin bareng-bareng. Tuhan menciptakan Adam dari tanah dan Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Itu artinya derajat perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Lo Renata kan, gue Asmara. Orang-orang nyebut. Teman-teman, film Indonesia sedang berada di puncak kejayaan pada awal tahun 2024. Ya, ada 11 film yang masih bertahan di bioskop dengan jumlah penonton yang cukup memuaskan. Saya akan mulai 11 film ini satu persatu, saya akan sebutkan jumlah penontonnya. Diwe Hutan Larangan, ini sebuah film dari Bangka Belitung dengan sutradaranya Bram Verino, petualangan anak-anak muda di dalam sebuah hutan di Bangka Selatan. Ya, jumlah penontonnya 8.211. Kalian tidak tahu bagaimana dampak hutan terlarang terhadap keluarga kalian. Mosonggi, ini karya Iham Acobatia, sebuah film dengan pemain dari Kendari dan main di bioskop Kendari serta sekitarnya. Ini saya sebut adalah komedi romantis kuliner karena Mosonggi ini adalah sejenis makanan yang khas di Kendari. Jumlah penontonnya 9041. Ku tak mampu bilang cinta. Langgai, orang di Sulawesi Tenggara, mereka lebih suka makan sinonggi daripada nasi. Saya lebih suka nasi.
Bukan cuma ibu-ibu saja yang membungkus kalau di pesta. Lihat nih ini, anak kos. Kekurangan gizi kayak Ical. Lihat nih. Kita siapa, Pak? Yang ikut campur kalau bukan urusan kita? Sabar kita. Ini alam masih anak-anak, bukannya dikasihan yang tua. Suami yang lain, kayak John Dewanto. Apakah seorang istri yang selingkuh bisa dimaafkan dan dilupakan oleh suaminya? Jumlah penonton film ini angkanya cantik. 52-2-2-2. Kali. Di sini. Janji aku mau berubah. Kasih aku kesempatan sekali lagi. Terakhir. Beritahu rasa kerinduan. Sorry tadi aku lancang lukis kamu. Wow. Jordi. Olive. Gue ngerasa bersalah. Gue nggak mau. Hamka dan Siti Waham volume 2. Film ini sudah menjelang pamit karena jumlah bioskopnya sudah sangat limit. Ya, angkanya 347-288. Itu bakal cukuian, tapi batin aku tetap miskin. Nampak jali di mata ambo. Jadi Hamka saja. Merengok semua! Astagfirullah. Air mata yang terjatuh, akhiri setiap doa. Allah bahagiaanku. Teman-teman, Trinil, Kembalikan Tubuhku yang dibesut oleh Hanung Bramantyo, dendam ibu dan anak yang sangat-sangat membuat tragedi mengerikan dalam sebuah keluarga. Angkanya sudah mendekati 500 juta penonton. Selamat untuk Hanung Bramantyo. Tepatnya adalah 470146. Ketoke panggon iki wis dikutuk, Kang. 20 tahun saya bekerja di sini, baru sekarang saya merasakan cuaca seperti ini, Norar. Saya sudah melihat hal aneh semenjak kita balik lagi ke rumah ini, Ra. Ya tapi di sini tidak ada yang aneh-aneh seperti yang kamu pikir. Tidak ada setan. Pak Joko! Pak Joko! Teman-teman, jatuh cinta seperti di film-film. Film ini memang film yang unik dan antik. Jumlah layarnya sudah sedikit tetapi tetap menarik penonton yang lumayan. Saya ucapkan terima kasih kepada produser Dipa Andika dan Enes Prakasa untuk film yang dibesut oleh Yandi Lawen ini. Jumlah penontonnya 646727. Namanya Hanan, teman SMA-nya yang baru saja menjanda. Yuk kebayang nggak yang main jadi bagus siapa? Dion Wiyoko. Saya rasa kegantengan, Pak. Ya kalau gitu kita bikin seimbang aja. Gimana kalau yang main Hana itu Julie Estelle? Kebayang nggak sih ada film romance, pemerannya udah seumuran kita. Siapa yang mau nonton? Manis ya? Apakah cinta? Itu. Dan 13 Bom di Jakarta. Sebuah film full action yang dibesut oleh Angga Dwi Masa Songko, mencapai penonton mendekati 1 juta. Prediksi kami 835.000. Dan akhir dari sistem yang korup. Layangan putus. Film ini pun menuju ke angka 1 juta. Tepatnya adalah 910.000. Nikahan mantan, bersikap seakan gue baik-baik aja, padahal... Jangan sampai lo ngerasa sendirian, gak punya siapa-siapa, terus lo mikir, aduh rujuk sama Aris, awas ya, gak ada. Banyak gaya,
cantik. Aku titipin Raya ya ke kamu malah titipin ke perempuan ini. Mau sampai kapan kamu ganggu keluarga saya? Kamu lihat nggak dia sedihnya kayak apa tadi? Iya, maksud aku bukan kayak gitu, aku juga tahu. Ya terus maksud kamu apa? Dan Panggonan Wingit. Film ini dengan bioskop limit akan pamitan dari penontonnya dengan angka sulit sekali untuk mencapai 2 juta, tetapi angka tepatnya adalah 1.800.003. Telung dino tengah wengi. Teman-teman, Siksa Neraka. Ini film Indonesia yang untuk pertama kalinya ternyata di-ban untuk tayang di Brunei dan Malaysia. Kenapa sampai begitu demikian? Itu adalah polusi dari perfilman di negara mereka yang harus kita hormati. Di Indonesia sendiri, film ini sudah mendekati angka 2,5 juta penonton. Angka tepatnya adalah 2464916. Nak? Dan mulai kemarin 172 days sudah pamit dari bioskop dengan angka penonton yang fantastis. Tepatnya adalah 3.087.826 yang tidak punya pasangan. Di atap bumi kau tarikan pulang, untuk ku bawa pulang. Ini bukan hayalanku saling. Nah teman-teman, untuk Kamis depan pada tanggal 18 Januari ada 3 film baru akan tayang di bioskop pada saat yang sama. Yang pertama, Butejo Sowan Jakarta. Film ini bermula dari film pendek yang judulnya Tilik, dibintangi oleh Siti Fauzia sebagai Butejo. Ternyata dikembangkan menjadi sebuah film panjang oleh Andi Batia Yusuf. Sebelum Anda menonton filmnya di bioskop, kita lihat cuplikan filmnya Butejo Sowan Jakarta. Maskernya dipakai. Ya Mbak, benar. Sehat jika bukan saya pakai ini, kalung anti corona. Butejo, mending Mas Teddy iki ndang kawinno wae. Timbangane kowe engko besanan karo kowe kok wah iso adem panas. Nah teman-teman, film yang kedua yang akan tayang pada Kamis 18 Januari adalah Rambut Kafan. Melihat judulnya kita bisa menebak bahwa ini sebuah film horor. Dibesut oleh Helvi Kadit, dibintangin oleh Bulan Sutena, pendatang baru dari Bali, Vini Ismail, dan Yama Kalos. Bagaimana keseraman film Rambut Kafan? Sebelum Anda menonton filmnya di bioskop, kita lihat cuplikan film Rambut Kafan. Mas tidak akan pernah jual rumah itu. Saya sedang berada di Kancit 21 dan saya sedang bersama Jose Purnomo, seorang sutradara yang saya sangat kagumi karena dia adalah sineas yang membangkitkan kembali, mempelopori kebangkitan film Indonesia. Teman-teman perlu tahu bahwa pada tahun 99 dan 2000 perfilman Indonesia sempat mengalami mati suri, tetapi pada tahun 2001 dibangkitkan kembali oleh Jose Purnomo lewat film Jelangkung yang menyebabkan kaca loket sampai pecah. Dan inilah karya film Anda yang ke berapa puluh? 30?
Kalau ini yang ke-30. Ke-30 Petualangan Anak Penangkap Hantu. Walaupun judulnya memakai hantu, tapi ini adalah pure film anak-anak. Saya akan minta sedikit pendapat dari Bang Jose karena film ini akan tayang di bioskop mulai Kamis depan 18 Januari 2024. Silakan mengenai film Anak Penangkap Hantu. Ya, tadi kebetulan kita udah selesai press con, jadi sekarang saya mau menegaskan kembali bahwa memang film ini memang is a kids fantasy movie. Kids fantasy movies. Kids fantasy movie. Jadi bahwa memang bukan melulu harus family movie, tapi emang kita mengkhususkan kepada film kids, di mana pemeran utamanya adalah kids dan tidak bersenter kepada orang tua atau apa, tapi memang benar-benar cerita tentang anak-anaknya. Ya. Jadi fantasinya itu. Ya, film fantasi anak-anak atau lain kalau kita di luar negeri lihat adalah Home Alone. Sementara di Indonesia adalah pada tahun 2000 Petualangan Sewina. Itu ya, pure film anak-anak. Mungkin terakhir sebelum film ini ya film anak-anak ya itu, atau mungkin Laskar Pelangi kali ya. Laskar Pelangi, tapi itu lebih dewasa lagi dan lebih ini dewasa, tapi ini ya, lebih anak-anak ya. Nah, terima kasih Bang Jose dan jangan lupa saksikan Petualangan Anak Penangkap Hantu di bioskop seluruh Indonesia mulai 18 Januari 2024. Terima kasih Bang Jose. Terima kasih banyak. Ya. Nah teman-teman, sampai kita jumpa pada Jumat depan 19 Januari 2024. Terima kasih.